Nggak ada? Kalau nggak ada tanya kan bubar loh Mas Mbak ini berarti. Ya. Persen Pak, mau tanya. Gimana Mbak Mariam? Itu kan ya dari video kan pakai persen disolusi yang data yang dimasukkan kan yang atas itu ada mana tuh ini? Ya pokoknya yang atas kan yang L3,1 bla 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 terus bawahnya kan insert data. Nah, datanya itu persen dalam bentuk persen, Pak. Oke, ya Mbak. Pertanyaanmu bagus Mbak ya. Sebenarnya saya tunggu pertanyaan itu Mbak. Oke. Aduh, sebentar Mas Mbak ya. Harus install plugin dulu Mas Mbak. Jadi gini Mbak, terkait dengan data ya. Kalau disolusikan persen ya. Nah, tapi jenengan itu saya gambarkan berikan contoh di solusi. Maksudnya kenapa saya ubah yang perkutan biar Mas Mbak itu nanti bisa melakukan istilahnya hipotesis terkait dengan transport modelnya dulu. Oke, jadi modelnya begini Mas Mbak semua ya. Ini layarnya kelihatan Mas Mbak. Kelihatan belum Mas Mbak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi gini, kalau kita melakukan model itu sebenarnya kita konfirmasi ya. Konfirmasi apa? Konfirmasi hipothetical teoritis kita, hipotesis teori kita dengan data yang ada ya. Nah, idealnya Mas Mbak semua ketika Mas Mbak tadi melihat contoh yang disolusi itu kan gampang Mas Mbak disolusi. Kenapa saya bilang gampang? Karena ada medium, ada tablet, ada medium, obatnya keluar sudah, dan gitu aja ya. Di sini mengalami berbagai macam fase ya, ada disintegrasi, kemudian liberasi, disolusi dari partikel, kelarutan dan seterusnya. Nah, itu semua itu kita singkat dalam perkutan. Nah, transport perkutan. Nah, di transport perkutan, ini Mas Mbak semua, itu kan Mas Mbak semua itu punya kulit ya kemarin ya. Terus di atasnya kulit sini, Mas Mbak semua ada sediaan. Kan gitu ya. Ini ada sediaannya. Kemudian di sini kan ada kompartemen aseptor. Anggap aja ini kompartemen aseptor ya Mas Mbak ya. Ini kompartemen aseptor. Nah, ini kompartemen. Nah, ini flow-nya sama. Jadi obat itu akan bergerak Mas Mbak ya, nembus sampai ke sini. Ya, yang diukur Mas Mbak adalah kadar yang ada di sini. Kan gitu ceritanya. Nah, semua ya. Kadar yang ada di dalam sistemnya. Nah, kadar yang terukur ini dinyatakan sebagai jumlah. Kan gitu ya. Nah, itu kan plotnya Mas Mbak semua ini kan waktu ya, ini dinyatakan sebagai jumlah ya. Mikrogram per sentimeter persegi. Nah, jadi Mas Mbak semua, sebenarnya volume medium yang ada di kompartemen aseptor ini hanya sebagai medium perantara Mas Mbak ya, untuk mengukur profil dari transport perkutannya. Yang Mas Mbak modelkan itu bukan yang di medium ini, tidak. Sebenarnya yang Mas Mbak modelkan adalah proses transportnya ya. Jadi proses transport ini yang Mas Mbak modelkan. Nah, tentunya Mas Mbak semua nanti harus membuat skenario. Skenario-nya apa? Ini otomatis ada kompartemen donor ya. Paling ujung ini ada kompartemen aseptor. Nah, ada berbagai mekanisme di sini. Tidak mungkin harus garis lurus gini enggak. Ada berbagai mekanisme ya. Ada lapisan apa yang ditembus, kira-kira ada berapa kompartemen, apakah ada kesetimbangan antar kompartemen. Nanti Mas Mbak rumuskan dulu. Rumuskan. Nah, Mas Mbak nanti kalau di dalam model yang saya contohkan itu kan pakai disolusi. Disolusi saya gunakan satuannya persen biar enak ya. Nah,
Nah, tapi Mas Mbak semua itu tidak bisa menghitung persen. Kenapa? Karena Mas Mbak semua dari kompartemen donor, ya, itu kan basisnya konsentrasi. Nah, kemudian di kompartemen aseptor, Mas Mbak semua itu mengukur jumlah. Volume memang kita hitung dari volume yang di kompartemen aseptor. Tetapi yang kita hitung adalah volume transport di dalam kulitnya nanti yang kita hitung. Nah, tentunya Mas Mbak semua nanti itu akan menghitung berdasarkan jumlah. Ya Mas Mbak ya. Jumlah yang dinyatakan dalam berapa mikrogram per sentimeter perseginya. Itu ya Mas Mbak ya. Nah, kompartemen donor berapa? Kompartemen donor Mas Mbak semua ngacu ke konsentrasi. Konsentrasinya berapa? Sesuai dengan sediaannya Mas Mbak. Potensinya berapa? Nah, nanti berarti ada tugas. Mas Mbak semua libatkan konstanta P atau volume. Volume apa? Volume distribusi di kulit Mas Mbak. Jadi Mas Mbak nanti dapat satu parameter, yakni volume distribusi di kulit. Nah, volume distribusi di kulit itu yang nanti dijadikan pedoman. Bagaimana sebaran obatnya ini di gel ataupun di nano emulgel. Memang agak rumit Mas Mbak, tapi ini adalah solusi yang mudah bagi Mas Mbak sebenarnya yang pengen skripsi, nggak pengen nge-lab, cuma ngumpulin profil disolusi atau transport perkutan, tinggal di modeling aja. Dibandingkan modelnya sudah selesai jadi Mas Mbak sarjana farmasi. Kan gitu ya. Simpel cerita sedemikian rupa itu. Artinya nanti Anda harus mengubah Mbak Mariam dan kawan-kawannya. Anda harus dapat satu konstanta si P ini. Nah, P ini adalah volume distribusi atau volume sebaran ketika obat itu tertransport ke kulit. Ya, karena kulit itu kan ada volumenya. Tapi bukan volume ini, Mas, tapi volume distribusi, Mas. Volume distribusi itu berbeda dengan volume nyata, Mas, ya. Ya, kalau nggak percaya, Mas, Mbak, semua searching-searching, ada obat yang VD-nya, volume distribusinya, ada yang sampai 120 liter. Kan nggak mungkin tubuh kita punya volume sebesar ini, gitu ya. Nanti Mas, Mbak, semua bisa dapat parameter P ini. Dengan cara mengubah yang diukur adalah si berat, ya, jumlah per sentimeter perseginya. Jadi volumenya nanti per sentimeter perseginya. Berapa volume transportnya, gitu. Ya. Kemudian Mas Mbak semua juga bisa mengukur nanti berdasarkan konsentrasi donornya. Artinya Mas Mbak semua yang pertama Anda harus lakukan itu adalah membuat hipotesis dulu. Nah, membuat hipotesis transport dulu. Ini tiap kelompok berbeda, Mas Mbak. Ya, nggak mungkin sama. Ya, tiap kelompok pasti punya hipotesis. Dan misalkan saya punya 3 kompartemen. Kenapa kok ada 3 kompartemen? Oh, ini misalkan stratum corneumnya atau ini viabel epidermisnya, boleh bebas ya. Nah, nanti misalkan ada kesetimbangan, boleh. Misalkan jenengan bikin 4 kompartemen juga boleh. Antara 2 dan 3 ini ada kesetimbangan bolak-balik juga bisa ya. Nah, Mas Mbak semua nanti bikin skema semacam ini tergantung dari pemahaman Mas Mbak di transport perkutan. Ya, harusnya kemarin yang membuat laporan transport perkutan lebih diuntungkan. Kenapa? Karena secara konsep teoritis Mas Mbak semua sudah memahaminya dulu begitu. Ya. Nah, nanti dari sini Mas Mbak semua uraikan maksud modelnya apa, kemudian di modeling ya. Nanti maksud modelnya apa, kompartemen 1 mewakili apa, kompartemen 2 apa, kompartemen 3 apa, 4 apa, kemudian model transportnya bagaimana ya. Oke. Nah, model transportnya bagaimana, apakah terjadi kesetimbangan, bolak-balik atau tidak, begitu. Nanti Mas Mbak modelkan. Nah, dari sini Mas Mbak semua nanti punya gambaran beberapa parameter. Nah, parameter ini yang bisa dibandingkan, gitu ya. Misal kalau hipotesanya benar, oh ternyata obat itu sebelum langsung nembus kulit, obat itu tertahan dulu di dalam kompartemen stratum corneum. Nah, ada lakten di situ, ada penundaan. Dia itu harus jenuh, nanti Mas Mbak semua terjemahkan di dalam model. Nah, nanti model ini Mas Mbak akan melakukan verifikasi terhadap datanya jenengan semua. Ya, kalau model hipotesisnya itu tepat, ya, nanti garisnya itu akan fit dengan si data prediksi. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah fit,
parameter-parameter ini bisa jenengan komparasi. Ya, jenengan bisa usulkan lebih dari satu model. Jadi idealnya satu kelompok bikin minimal 2 model. Ya, untuk membandingkan hipotesanya bagaimana, hipotesa transportnya, begitu loh ya. Nah, nanti Mas Mbak semua dapat beberapa gambaran, ya. Memang modelnya tidak akan saya berikan Mas Mbak, karena tugasnya jenengan adalah merancang dan mendesain model. Nanti yang akan saya nilai terkait dengan desain dan rancangan modelnya, ya. Itu terkait di bagian modelingnya. Sampai sini ditanyakan lagi Mas Mbak? Pusing ya Mas Mbak ya? Kuliah modeling memang pusing Mas Mbak. Ada yang tanyakan lagi? Prediksi itu Pak. Gimana Mbak? Semisal kalau kita sudah bikin model ya, tapi kayak ada beberapa titik yang nggak fit sama garisnya, terus itu cari model lain atau gimana Ya. Pak? Iya, cari model lain. Ya berarti mungkin model yang jenengan usulkan tidak pas dengan fenomena yang terjadi, begitu loh ya. Jadi kalau terjadi hal yang demikian serupa itu ya, nah berarti ada problem. Misal ya Mbak ya, saya punya suatu model, ini modelnya ya. Nah, ternyata garis fittingnya itu begini. Nah, berarti garis prediksi yang warna putih, ini garis model ya. Ini tidak bisa digunakan untuk menjelaskan data observasi titik-titiknya ini. Kenapa nggak bisa? Karena berbeda polanya. Berarti parameter-parameter yang Anda peroleh di model itu tidak adekuat. Gitu loh Mbak ya. Jadi tujuannya Mas Mbak semua, nanti dengan model ini kita bisa mengukur berapa kecepatan obat tertransport dari, misalkan ya, kalau modelnya benar ya, dari kompartemen donor ke stratum corneum. Tertahan di stratum corneum itu berapa jumlahnya? Nanti akan ketahuan Mas Mbak. Ya. Oke, baru nanti Mas Mbak semua setelah dapat itu, ya, setelah dapat itu Mas Mbak semua bisa bandingkan. Gitu loh Mas Mbak ya. Jadi beda data, mungkin beda model. Mas Mbak semua ya. Beda data, beda model. Tergantung dari data yang jenengan peroleh. Gitu. Itu ya Mbak, Mas ya, nyambung? Ada lagi Mas yang tanyakan? Bentar Pak, kan itu model, misal kita sudah punya hipotesis model gitu ya. Tapi kan kita tetap harus masukin datanya itu. Lah datanya itu nyarinya gimana Pak? Kayak kan tadi harus dikonversi ke, kita kan berarti nggak bisa pakai. Data pelepasanmu Mbak. Data. Iya, tapi iya kan, tapi bentuknya kan dalam ini kayak mikrogram per sentimeter kuadrat. Ya nggak apa-apa, nanti jenengan ubah aja konversinya. Ini kan waktu ya. Ini kan jenengan jumlah ya. Apa itu Ki ya? Ini mikrogram per sentimeter kuadrat. Berarti kan Anda memodelkannya itu perluas ya. Itu kan Mbak. Kan ini mikrogram Mbak, sama aja. Jadi Ya, yang dianggap transportnya nanti per 1 cm perseginya. Begitu Mbak. Ya. Ini bobot. Jadi yang kehitung bobot. Karena kita nggak bisa ngitung konsentrasi di dalam transport perkutan. Ya. Kenapa nggak bisa ngitung konsentrasi Mas Mbak semua? Tidak mungkin jenengan bikin suatu sediaan, ini isinya 100%, semua tertransport nggak mungkin. Apalagi modelnya dibusi pasif. Ya. Dia akan berhenti ketika 2 kompartemen itu konsentrasinya sama. Jadi kalau sini sama, dia berhenti. Kalau transport pasif tidak mungkin kita main persen. Kita main jumlah. Berapa obat yang mampu menembus membran. Kan gitu. Nanti di model aja T sama Q. Ya. Jadi bukan pakai satuan persen, Mbak. Nah, tapi nanti di IC-nya, initial condition-nya, itu jenengan pakai konsentrasi. Berarti ada konsentrasi ya, di awal, di IC1-nya, itu kan pakai konsentrasi, ya. Nah, padahal Mas Mbak semua, ya, di parameternya, Anda itu pakai bobot. Berarti ada variabel apa? Volume, Mbak. Gitu loh, Mbak, Mas ya. Ada variabel volume agar terubah nanti bobotnya ini ke dalam konsentrasi. Itu Mbak nyambung? Sebentar Pak, kan misal konsentrasinya itu kemarin berapa? 100, kemarin bikin sediaan itu 100 mg dalam 100 gram sediaan. Dalam 100 gram sediaan lah, itu berarti konsentrasi 1%. 0,1%. 0,1%.
Ya, Ya. 0,1. Atau kalau saya ubah dalam mikrogram ya, dalam mikrogram ya Mas Mbak ya. Itu kan berarti dia ini satuannya gini ya Mas Mbak ya. Mikrogram per 100 gram. Kan gini ya. Benar nggak Mbak? Iya, Pak. Nah, berarti misalkan yang ada oleskan kemarin 1 gram, berarti terdapat berapa Mbak di situ? Kan gitu. Ya, nyambung. Berarti kalau seperti itu ada 1000 mikrogram gitu, Pak. 1000 Ya, mikrogram per 1 gram. Ada 1000 mikrogram. Nah, problemnya bukan di sini ya. Problemnya itu nanti ini kan dalam bentuk konsentrasi ya. Tidak mungkin 1000 ini tertransport semua. Nanti dia akan terdistribusi dalam 1 gramnya ya. 1000 mikrogram per gram ya. Tidak mungkin semua akan ketransport. Yang ketransport adalah bagian ini aja, Mbak, yang di sini. Dia nanti akan berdifusi ke sini. Begitu ya. Lah, problemnya itu otomatis jenengan nanti harus konversi, nemu P tadi yang saya sampaikan. Gitu loh Mbak ya. Lah, itu nemu P-nya itu harus dicari hitungan atau apa Enggak, referensi? masukkan dalam model saja Mbak. Nanti P misalkan berapa? Oh, P di kulit ya. P di kulit berarti misalkan kompartemen kedua ya. Nanti kasih estimasi berapa ya, kasih maksimum berapa. Oh, misalkan P3 kasih estimasi berapa, kasih maksimum berapa. Nanti dia akan mengkalkulasi sendiri volume di kulitnya itu ya. Mudeng Mas Mbak? Berarti IC-nya itu ditulis, sebenarnya kalau skenario seperti 1 gram, 1000 mikrogram per gram. Berarti di IC-nya itu ditulis 1000 gitu, Pak? 1000, iya. 1000. Tapi Anda nanti harus ngitung P loh ya. Lah, P-nya itu, P-nya itu berarti kira-kira kan, berarti estimasi kan, berarti kira-kira gitu. Nanti akan jenengan peroleh data terkait dengan volume stratum corneumnya, Mbak. Ya, yang dijadikan barrier untuk transportnya kan gitu. Ya Mas PS, nih tak spill lah ya. Ini bagian kulit ya Mas Mbak ya. Nah, ini ada lapisan stratum corneum ya. Nah, kemudian yang merah ini ada lapisan viable epidermis Mas Mbak semua. Nah, ketika obat tertransport, itu kan nggak mungkin ya Mas Mbak. Obatnya itu ini, misalkan obatnya masuk lurus nggak mungkin ya. Bisa jadi obatnya akan bertahan di sini jenuh dulu Mas Mbak. Jenuh baru pindah sini ya. Setelah jenuh baru pindah ke kompartemen aseptor kan gitu ya. Nah, ini kan punya kinetika Mas. Ini punya kinetika. Makanya setiap kompartemen itu memiliki kinetika dan mekanisme yang berbeda. Kinetika itu artinya perubahan pola ya. Mekanismenya itu prosesnya. Begitu ya. Jadi nanti awalnya itu jenengan masukkan 1000 mikrogram per gram ya. Nanti kehitung di sini berapa mikrogram ya. Kan per sentimeter, nanti transportnya akan dibatasi per sentimeter per segi. Jadi nanti P2 misal dengan ada 4 kompartemen ya, dan P3 ya, ini kompartemen 1 di sini, 2, 3, dan 4 misalkan ya. Berarti nanti adalah volume barrier transport dari lapisan untuk P2 ini. Gitu loh Mas Mbak ya. Yang P3 untuk viable epidermisnya. Jadi ya Mas Mbak ya, semoga tidak pusing. Ya, nanti tolong modelnya dirumuskan Mas Mbak ya. Memang ini bukan hanya mencoba, tapi Mas Mbak semua menganalisis model apa yang paling sesuai dengan datanya ya, gitu. Sampai sini ada yang tanyakan lagi Mas Mbak? Ini adalah praktikum yang paling pusing Mas Mbak, semenjak jenengan masuk di farmasi sepertinya. Benar tak Mas Mbak? Oh, ini ada pertanyaan Tunjung di grup. Berarti apa namanya? Kan L kan ditulis IC, habis itu bawahnya L itu kan kompartemen. Terus yang P-nya itu ditulis di bawah kompartemen itu tadi. Di bawah parameter L nanti. P misalkan P2 ya, berarti volume di 2 berapa? P di 3 berapa ya? Kemudian boleh kasih laktem Mas Mbak ya. Kasih laktem ya. Lak number LN boleh ya. Delay number juga boleh ya. Nanti jangan baca-baca papernya dulu itu Mas Mbak. Ada parameter laktem.
Lag time itu waktu tunda ya. Artinya dia tertunda berapa menit atau berapa jam tergantung satuanmu ya. Tertunda berapa waktunya nanti berapa ketika tertransport sebelumnya. Jadi dengan modeling nanti kita bisa mendefinisikan suatu grafik itu lebih dalam gitu Mas. Sebenarnya maknanya banyak banget gitu. Ya, tapi yang nggak suka matematika tiap Mas. Kalau saya orangnya agak suka matematika, jadi produk tidak tiarap sedikit begitu. Itu ada yang resen Mas Andri. Gimana Mas Andri? Pak, mau tanya yang IC tadi itu kan ditulisnya 1000 mikrogram, Pak. Per gram hitungannya. Kalau di data saya tuh ada yang sampai 2000 tuh gimana ya berarti nulis IC-nya, Pak? Kok datanya sampai 2000 Mas? Iya, Pak. Kok iso? Iya, key-nya sampai ya gimana ya, Pak? Gimana Mas? Di kelompok lain juga ada yang lebih dari 1000 mikrogram. Kalau kayak gitu gimana, Pak? Lah berarti kan aneh. Berarti kan anehnya begini ya. Jenengan hanya punya 1000 mikrogram. Saya tadi enggak tahu. Saya coba tak hitung saya Mas ya. 100 ya, miligram ya tadi ya. Beneri Mas. 1000 ya, beneri. Oke. Kalau gitu aneh Mas. Anehnya apa? Ada dua kemungkinan. Yang Anda masukkan itu bukan 1 gram. Ya Mas Mbak ya, bukan 1 gram. Tapi konsentrasi persen. Bisa lebih dari 1 gram. Ya. Sehingga yang tertransport itu bukan hitungnya persen. Gitu loh ya. Lah kemudian yang dimasukkan ditimbang nggak Mas Mbak? Iya, ditimbang. Ditimbang berapa yang dimasukkan ke dalam kompartemen donornya? Berapa sih? Lupa, Pak, bentar. Tapi sama, Pak, sama kayak kelompok lain. Oke. Harusnya kalau masuknya benar ya, yang keukur di transport itu tidak lebih tinggi dibanding kompartemen donor. Karena secara prinsip tadi, obat di kompartemen donor itu nggak mungkin pindah kompartemen aseptor. Semuanya nggak mungkin. Ya, semuanya nggak mungkin. Dia akan berpindah ketika konsentrasinya sama, dia akan berhenti. Konsepnya semacam itu. Ya. Jadi kalau di A dan di B ini konsentrasinya dia sama, berhenti. Nggak mungkin ini 1000 pindah ke sini semua, bahkan naik sampai 2000 Mas. Ya. Itu ya Mas Mbak ya. Dengan catatan Anda nambahkannya satu gram. Kamu Itu suaranya bener kece. Bocah. Nah. Oke, jadi konteksnya semacam itu ya Mas Mbak ya. Nah, nanti kalau misalkan datanya lebih dari 2000, berarti asumsinya memang yang Anda masukkan bukan 1 gram, tapi lebih. 1 gram itu kecil sedikit banget Mas. Ya. Oke. Bisa jadi kalau sampai akhir begitu ya memang yang tertransfer kan. Bisa jadi Mas. Tergantung banyak kasus yang mempengaruhi ya. Yang jelas di dalam kompartemen donor itu yang isi adalah konsentrasi gitu ya. Nanti jenengan harus bisa mendefinisikan si volume gitu Mas Mbak ya. Oke, ini si ada pertanyaan di grup nih, si Tunjung tanya, Pak, kompartemen yang dibuat itu berdasarkan apa yang terjadi di praktikum, apa seharusnya? Ya memang yang seharusnya enggak ya. Seharusnya yang terjadi itu gimana begitu. Yang terjadi di praktikum itu yang jangan lakukan hanya jangan melihat secara mudahnya saja. Anda ngambil sediaan, dioleskan di atas kulit, kemudian diuji, diukur jumlah obat yang tertransport. Di modeling ini Mas Mbak semua memahami mekanisme obatnya itu menembus kulitnya itu gimana, tertahan di kulitnya itu berapa. Jadi ceritanya Mas Mbak semua itu menguraikan satu grafik ini diuraikan dengan berbagai mekanisme. Itu aja Mas Mbak. Ya. Ada lagi Mas Mbak? Ada yang tanya di chat nih. Loh, sampai sistemik ya enggak Mbak, sampai kompartemenmu aja ya. Sampai kompartemen donormu aja. Ujinya sesuai dengan yang Anda lakukan di lab gitu. Misalkan transport perkutannya ya transport perkutan itu aja gitu.
Ya. Gimana Mbak Maria? Berarti penentuan nilai estimasi sama minimum maksimumnya itu atas dasar apa? Terserah gitu, Pak. Iya, bebas. Itu nanti hanya membantu untuk software memprediksi saja. Nanti bisa jangan ubah kok. Diubah bisa. Misal fit garisnya nggak fit ya, berarti estimasinya terlalu lebar. Anda turun naikkan boleh. Ya. Itu estimasi minimum maksimum itu hanya untuk membantu proses estimasi dari perhitungan pas waktu iterasi itu, Mbak. Algoritmanya semacam itu. Saya pakai Windsor karena paling gampang Mas algoritma. Itu ya Mas Mbak ya. Ada lagi Mas Mbak? Bentar Pak, tanya lagi lah semisal apa? Sebenarnya kemarin itu tuh kita kan nambahin ke kompartemen donornya itu berdasarkan milih gelnya. Milih nanti sel gimana Mbak milihnya? Sebenarnya kita ya caranya kemarin tuh gelnya itu diambil pakai siring, ya enggak pakai jarum itu, yang pakai tabungnya itu aja. Habis itu kita taruh langsung ke kompartemen donornya, soalnya kan kita ujinya di kos gitu loh, dan kos-kosan ada timbangan gitu, jadi nggak nimbang. Oh berarti jumlahnya nggak tahu ya jumlahnya ya? Ya masalahnya itu. Jumlahnya nggak tahu ya, berarti kalau jumlahnya nggak tahu, jangan bermain konsentrasi tadi aja, ya. Berarti IC-nya, initial condition-nya Mas, semua ya. Nah, itu bisa jangan asumsikan ya. Itu nanti bermain konsentrasi kan tadi 1000 mikrogram per gram ya. Bisa jadi yang 2000 tadi masukannya lebih dari 1 gram, bisa 5 gram, bisa 6 gram gitu Mas. Ya. Oke. Jadi di sini otomatis di IC ini juga ada volume Mas Mbak ya berarti ya. Bobot dalam artian bobot, volumenya bobot. Jadi saya maksud gram ini adalah volume untuk mengestimasi IC-nya gitu Mas Mbak. Harusnya si IC ini sudah definitif. Jenengan itu sudah terdefinisikan. Harusnya. Kenapa? Karena itu variabel yang konstan. Tapi nanti coba jenengan modeling juga ya. Masukkan IC-nya 1000 ya, tetapi nanti P1-nya juga ada. Ya, P1 itu volume di IC-nya ada. Jadi nanti jenengan estimasi juga. Nanti ketemu kok Mas. Ya. Kalau tidak, jangan nanti masukkan saja berapa monggo bebas untuk P-nya ini. Karena ini belajar untuk modeling ya, harusnya ini sudah definitif ya. Bobotnya ini nanti jangan sesuaikan saja ya. Misalnya kasih 3 gram bagi 3000 atau berapa gitu jangan sesuaikan. Gitu ya Mas Mbak ya. Jadi ada dua cara. Ini monggo modeling ini bebas Mas Mbak ya. Jenengan menyusun modelnya tergantung kelompok, menyelesaikan data tergantung kelompok. Nanti analisisnya jalan analisis di situ, kontributornya siapa enak Mas Mbak ya. Tidak ada benar salah di modeling Mas Mbak ya. Yang ada pas atau tidak modelnya gitu aja. Jadi ya Mas Mbak ya. Nanti prinsipnya gampang kok, parameternya cuma IC, LT, DN, LN, dan seterusnya. Paling itu yang jenengan gunakan. LN, DN, paling nanti delay number sama lag time-nya itu tidak terlalu, LT-nya itu tidak terlalu jenengan gunakan. Jadi nanti silakan coba-coba Mas, ya, untuk parameternya. Ya. Ada lagi Mas yang tanyakan? Ada Mas Andre, monggo Mbak Binga, monggo Mbak Mas. Iya Pak. Jadi kan tadi modelingnya itu kan berdasarkan data yang kita punya Pak. Nah itu kan sedangkan data itu kan berpengaruh banget sama modelingnya. Terus kan datanya kita kemarin yang praktikum itu kan agak masih ambigu gitu loh Pak, benar atau salahnya. Nah itu nanti bakal mempengaruhi modelingnya nggak? Maksudku gini, kalau kita modelingnya udah pas, tapi datanya itu ternyata nggak pas, nanti kan pasti nggak nge-fit juga kan Pak, itu terus gimana? Ya nggak masalah Mbak ya. Kalau gitu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Sebentar. Oke, ngobrol di orang lagi. Oke, kalau gitu nggak masalah Mbak, malah bagus ya. Tujuannya modeling Mas Mbak semua itu kan misalkan saya punya profilnya seperti ini nih ya.
punya model seperti ini. Nah, berarti ada yang salah dalam pengambilan data kita. Itu loh Mas Mbak, kesimpulannya begitu. Model tidak mengikuti data, atau data tidak mengikuti mekanisme dari pola transport secara perkutan, gitu saja. Ya, kenapa begitu? Ada banyak faktor. Bisa jadi ngambil data, bisa jadi karena intervensi dari formulasi Mas Mbak semua. Nanti Mas Mbak semua bisa, kalau model yang pakai non-linear baru bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Saya ajari dulu yang dasar dulu Mas Mbak. Gitu. Itu ya Mbak Bingah ya. Jadi model ini Mas Mbak buat konfirmasi juga. Kita punya hipotesis secara teoritis gimana, data kita fit tidak. Kalau nggak fit ya memang data kita sih nggak pas gitu loh Mas Mbak. Ya. Itu ya Mbak Bingah ya. Berarti nanti kalau misalnya nggak fit itu ada dua kemungkinan Pak. Yang satu kita modelingnya salah, yang kedua datanya yang salah. Nah itu cara kita membedakan ini tuh salahnya karena datanya yang salah atau modelingnya yang salah itu gimana Pak? Ya modelnya harus benar dulu, hipotesisnya harus benar dulu. Kalau hipotesisnya benar, ya berarti kan data itu akan dimodelkan sesuai dengan hipotesisnya. Kalau tidak fit, berarti datanya yang salah, gitu Mbak ya. Kalau hipotesisnya ngawur ya misalkan ada 2 kompartemen ya, langsung nembus transport kinetika orde 1, nggak mungkin Mas Mbak ya, nggak mungkin. Itu jelas modelnya yang salah ya. Nah jadi jenengan pahami dulu transport perkutan gimana. Gitu ya Mbak Bingah ya. Iya, tapi kan tadi katanya hipotesisnya itu per kelompok beda-beda Pak. Nah itu Ya, kita tahu beda-beda. yang benar gimana Pak? Ya tergantung jenengan memahami transport perkutannya gimana nyusun dari kelompok itu. Oh iya. Gitu loh Mbak ya. Beda-beda. Nggak masalah ya. Tidak ada benar salah di sini Mas. Ini Pak sudah paham Pak, terima kasih. Oke. Mas Andre monggo silahkan. Itu tanya nggak Mas Andre? Iya Pak. Ini Pak saya masih bingung yang nyari P itu Pak. Kan estimasi Pak. Tapi datanya tuh yang mana sih Pak? Kayak saya bingung. Nanti itu data itu akan dikalkulasi Mas ya. Misalkan P2 ya. P2 nanti dihitung Mas itu nanti. Nah, nanti rumusnya gimana? Kan dia nulis bahwa P2 sama dengan ya. Otomatis jenengan akan menghitung volume kan gitu ya. Volume kan dari IC ya. IC awal ya. Namanya konsentrasi sama dengan bobot dibagi volume. Ya, konsentrasinya sudah ketemu ya. Bobotnya berapa? Kan ini di XG-nya Mas Mbak ya. XG-nya ya. XG misalkan XG 4 gitu ya. Nah, ini P-nya itu P-nya Mas. Berarti P berapa yang akan buat menghitung? Oh, P3 P berapa? Nanti di rumusnya kayak gitu Mas Mbak ya. Nyambung nggak Mas Mbak sampai sini? Ya nyambung sih Pak, tapi itu kan kalau di saya rumuskan gampang Mas Mbak ya. Misalkan XG punya saya ngitung di kompartemen 4 ya, sama dengan F doang ya. Berarti sama. Dan nanti bisa merumuskan kok. Misalkan yang diukur itu adalah XG berapa, misalkan XG-nya si kompartemen 4 kan gitu ya. Nah, namanya ini kan konsentrasi, bisa jadi ini nanti fraksi yang di 4 dibagi dengan P misalkan P berapa yang digunakan untuk transport P4 atau F3 itu dengan tambah lagi boleh Mas, bisa kok itu ya. Itu kayak ngitung matematis biasa. Nanti jangan ubah-ubah di situ. Ya Mas Mbak. Tujuan saya di sini Mas Mbak semua tidak harus sampai benar, yang penting bisa dulu aja. Ya. Oke, kalau misalkan nggak bisa ngestimasi untuk P, manual saja langsung pakai F-nya aja nggak apa-apa. Ya. Gitu ya Mas Andri ya. iya Pak. Oke. Mbak Bingah, monggo. Oh jadi saya mau nanya Pak, jadi nanti tuh pada akhirnya itu kita yang apa sih modelnya yang plotnya itu nggak harus sama Pak buat yang hari ini, maksudnya kita titik akhir kerjaan praktikum hari ini itu bukan harus mendapatkan plot yang sama gitu antara yang hari sama titik. Plot yang sama gimana Mbak? Tadi kan katanya kalau plot apa sih yang garis sama titiknya itu nggak sama, itu kan ada dua kemungkinan.
Nah, itu nanti bergantung sama hipotesis kita. Nah, berarti hari ini kita tuh nggak harus mendapatkan plot yang apa sih, yang garisnya sama kayak titiknya gitu nggak sih, Pak? Nggak harus. Tergantung datamu dan hipotesismu, ya. Tapi kalau jenengan dapat bagus ya bagus, gitu loh. Oh iya, Pak. Saya paham, Pak. Masih. Dicoba dulu, Mas, Mbak, ya. Dicoba dulu sebisanya nggak masalah, ya. Yang penting jenengan nanti gimana cara menuangkan di pembahasan. Memahami konsep modeling ini. Intinya, Mas, Mbak, semua ya. Modeling ini ditujukan untuk apa? Kita mengeneralisasi dari data yang telah disimplifikasi, kan gitu ya. Yang simpel kita bikin ruwet gitu loh, Mas, Mbak, ceritanya. Karena suatu fenomena apa itu, Mas, Mbak? Fenomena transport. Sebentar. Ya, terus lagi. Nggak tahu nih. Ngomong. Oke, jadi fenomena transport, Mas, Mbak, itu kan kita dapat data seperti ini, misalkan profil. Nah, di sini nanti bisa kita jelaskan mekanismenya apa saja, ya, kinetikanya bagaimana. Nah, itu aja, Mas, Mbak. Esensinya di situ, ya. Jadi ada satu pola seperti ini, Mas, Mbak. Ini bisa kita jelaskan dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya itu nanti kita pakai modeling ini, gitu ya. Gitu ya, Mas, Mbak, ya. Oke, nanti silahkan dicoba dulu, Mas, Mbak, ya. Kalau pusing wajar, karena jangan belajar, ya. Kalau nggak pusing mungkin jangan nggak ngerjakan, gitu. Ya, Mas, Mbak, ya. Nanti silahkan dicoba, Mas, Mbak, semua, ya. Sebisa Mas, Mbak, semua dapat. Nah, nanti dengan catatan, semakin bagus fitting modelnya, otomatis Mas, Mbak, semua berarti lebih memahami konsep transport perkutannya. Harapan saya yang kemarin dapat perkutan itu lebih dalam, ya. Kajiannya lebih dalam, begitu. Oke, mungkin itu dulu, Mas, Mbak. Kalau nggak ada yang tanyakan, ada lagi nggak yang tanyakan? Pak Ibu yang di chat. Yang di chat. Oh iya, sorry Mbak, aku buka di iPad nggak ada. Pak, itu harus tahu dibagi ditambah. Pak, lah itu tahu harus dibagi ditambah itu gimana? Lah jenengan kan apa itu, Mas, Mbak, semua ya? Jenengan kan ngerti toh, kayak operasi matematis itu loh, Mas, Mbak, ya. Misalkan jenengan, oh ini saya bilang di sini konsentrasi. Harusnya kalau konsentrasi itu bobot dibagi volume. Ya sudah, nulisnya gampang, Mas, Mbak, ya. Misalkan jenengan XG4 itu jenengan nganggapnya itu sebagai konsentrasi, ya. Berarti itu jenengan fraksi G4 dibagi dengan P4. Rampung, Mbak. Ini aja, ya. Nanti kalau misalkan pakai kurung, ya pakai kurung kayak fungsi biasa, Mas, Mbak, ya. Misalkan F3 dibagi P3 tutup kurung ditambah F4 dibagi P4 juga boleh. Gitu ya, Mas, Mbak, ya. Bebas, ya. Nanti jenengan definitifkan, ya. Jangan coba-coba dulu, Mas. Sampai error. Kalau belum error berarti belum. Dulu saya belajarnya otodidak, Mas, Mbak. Nggak ada yang ngajari. Sinau dewe. Gimana, Mbak Mariam? Misal sudah sampai Excel-nya, Pak. Terus sudah dikasih di solver itu. Nah, kan kemarin dihitung apa tuh? AIC, habis itu apa namanya ya, dan kawan-kawan itu, lah parameter yang bisa disebut bagus itu seberapa, Pak? Oke, nah nanti kalau sudah dapat data ya, ada data observe sama data predicted ya, calculated ya, atau predicted gitu ya. Nah, dari data ini, Mbak, Mas, semua jenengan akan melakukan validasi model, ya, validasi model. Nanti, Mas, Mbak, semua Anda lihat R square-nya, ya, lihat adjusted R square, lihat predicted R square. Nah, yang bagus yang gimana? Logikanya kalau R square semakin tinggi semakin bagus, ya, Mas, Mbak, ya. Tapi biasanya kalau nanti datanya itu fittingnya modelnya agak pas, sudah 0,9 semua. Yang jadi permasalahan adalah perbedaan ini, Mas, Mbak. Penurunan dari adjusted ke predicted R square, ya. Ini tidak boleh kurang dari 0,2 syarat utamanya. Kalau AIC, kemudian RMSE itu mengukur residual, tujuannya untuk membandingkan antar model. Jadi nanti kita bisa lihat, oh model yang terbaik di data saya adalah model ini, gitu loh, Mas, Mbak. Kalau jangan hanya satu saja, nggak bisa berbunyi apapun di sini.
Clear ya Mbak Mariam ya? Halo Mbak Mariam? Tadi belum mute. Berarti yang AIC sama RMSE itu harus nyoba beberapa model dulu lah. Iya. Tujuannya itu untuk membandingkan Mbak. Semua ini untuk membandingkan Mbak, ya. Baik. Bentar. Ada lagi yang tanyakan Mas Mbak? Jadi, modelnya kan bandingin AIC sama RMSE itu modelnya harus beda apa sama? Cuma angka estimasinya beda-beda. Ya, modelnya harus beda loh Mbak. Misalkan jenengan punya 2 model ya, dan satu kelompok minimal 2 model ya. Model pertama misalkan gampang, gini aja. Nah, model kedua itu pakai 3 kompartemen ya. Nah, ini jangan bandingkan, otomatis di sini nanti punya R square sendiri, di sini juga punya R square, di sini punya adjusted R square, di sini juga punya adjusted R square. Ya, di sini punya predicted R square, di sini juga sama, AIC juga sama, Mbak. Ya. Nanti jangan komparasi tinggi mana. Oh, kalau tinggi yang ini berarti ini yang lebih baik modelnya dibanding yang ini gitu loh ya. Ya. Nyambung, Mbak? Iya, oke, iya, insya Allah. Oke. Dicoba dulu, Mas, Mbak. Kalau belum. Ya, Pak, ya. Bentar, Pak. Tadi yang kembali lagi yang ke IC itu, Pak. Berarti konsentrasinya itu konsentrasi sediaan. Habis itu kan kita ngitung ngukurnya pakai volume kan. Misal saya ngambil 1 mili, berarti P-nya itu ditulis 1. P-nya di mana? Enggak, P-nya itu dengan estimasi aja. Ya, dengan kalkulasi. Itu sebagai parameter yang akan dihitung, Mbak, ya. Karena P itu kan volume yang tidak bisa didefinisikan di sini. Itu dengan kalkulasi nanti. Software yang akan mengkalkulasi, Mbak. Itu ya, Mbak, ya, nyambung? Berarti yang XG-nya itu, ya yang Pak Saiful contohkan XG dalam kurung 4 itu, yang buat rumus kita sendiri berarti? Iya, jenengan sendiri. Kan XG 4 berarti jangan menghitung jumlah obat atau kalkulasi dilakukan di kompartemen keempat. Itu loh, Mbak. Itu modelnya ya. Ya, oke. Ya, karena jenengan orang farmasi, Mas, Mbak, yang jenengan bisa menerapkan saja ya. Biasanya saya berelaborasi sama orang statistik, Mas, Mbak, untuk mengerjakan model ini. Gitu. Satu model, satu paper biasanya. Gitu, Mas, Mbak, ya. Mulai pusing kan, Mas, Mbak. Makanya dulu saya pernah bilang ke jenengan, praktikum paling pusing nanti biofarmasetika, Mas, Mbak. Menghitung-hitung. Belum lagi nanti BAPE, IV-IVC, ngitung-ngitung semua, Mas, Mbak. Ya. Oke. Nanti jenengan coba-coba dulu ya, Mas, Mbak, ya. Nanti kalau bingung, spill-spill di grup. Kalau misalkan tidak bisa, pakai dengan teknik yang paling dasar. Ya, Mas, Mbak, ya. Tentunya nanti saya akan mengapresiasi yang berbeda. Misalkan ada yang pakai modeling dasar cuma 3 kompartemen lurus saja, ya nggak ngitung P, dengan yang ngitung P tapi ruwet nggak dapat, itu beda, Mas, Mbak, ya. Gitu. Tergantung dari kerumitan model yang jenengan desain, yang jenengan rancang, sama rasionalitas desain. Ya. Jadi intinya, Mas, Mbak semua, di PINSAM ini untuk menguraikan beberapa parameter. Parameternya nanti dibandingkan antara nanoemulgel dan parameter si gel. Ya. Apakah dengan parameter misalkan transport dari kompartemen 1 ke 2 otomatis berbeda. Kompartemen 1 ke 2 itu menggambarkan kompartemen apa? Oh, kompartemen stratum corneum misalkan. Berarti transportnya berbeda begitu. Jadi kita bisa mengukur kemampuan transport dari suatu obat ya dengan si nanoemulgel ataupun dengan si gel, kita komparasi begitu. Gimana, Mbak Amal? Paipul, itu yang dibandingin itu berarti satu sediaan sama modeling yang kita buat gitu kan, Pak? Bukan sediaan nanoemulgel sama sediaan gel. Enggak, jenengan punya model. Nanti usulkan 2 model. Lah 2 model itu diterapkan di dalam data yang berbeda. Yang satu data nanoemulgel, yang satu data
gel. Tinggal di copy paste saja ya. Definitif operasionalnya itu sama, tinggal dengan copy paste datanya saja, terus jenengan solve, kemudian iter, nanti sampai dapat, kemudian jenengan cek di spreadsheet-nya. Gitu aja, Mbak. Ya. Jadi definitif model tetap kalau ngetiknya gampang, Mas, Mbak. Ngetiknya gampang banget. Yang susah itu jenengan mendefinitifkan modelnya itu. Ya kira-kira logikanya kalau transfer perputaran itu gimana begitu loh, Mas, Mbak. Ya, yang paling susah di situ, Mas, Mbak. Bukan mengerjakannya, tidak. Mengerjakannya sangat mudah sekali, Mas, Mbak. Yang susah itu mendefinitifkan model. Nah, itu yang perlu dengan kajian lebih dalam, begitu. Ya. Oke Pak, mundur ya Pak. Ya, semoga tidak pusing, Mas, Mbak. Pusing wajar karena jangan belajar. Ya. Pak Ipul mundur ya, deadline-nya mundur ya Pak. Saya tahu jangan ngejak, jadi mesti nyangan mundur. Mundur sampai kapan? Besok. Besok, tenan, deal. Deal jam 12 malam. Ya, nanti saya diinfokan aja deadline-nya ya, Mas, Mbak ya. Oke, siap. Ya. Memang sengaja jangan ngejak aja Mas ini mundur deadline-nya. Kalau saya sebenarnya Mas Mbak semua gampang mendefinisikan ini. Gampang banget. Ya. Oke, nanti kalau misalkan Mas Mbak sudah bisa, saya rasa ini nanti jadi bekal Mas Mbak semua kalau nanti Mas Mbak bekerja di lab BABE atau Mas Mbak masuk di di industri yang memang advance terkait dengan Mas Mbak, prediksi dari pelepasan itu, Mas Mbak ya. Oke, mungkin nanti saya rasa model ini tidak diberikan, Mas Mbak, di farmasi lainnya ya. Coba tanya teman-teman yang jenengan nggak ada ya. Nanti jenengan bisa belajar sendiri lebih lanjut terkait untuk modeling untuk mengejawantahkan dari suatu profil pelepasan obat begitu ya, Mas Mbak ya. Oke, mungkin itu dulu, Mas Mbak. Ada yang tanyakan lagi, Mas Mbak? Anjen harus nyoba dulu, harus pusing dulu, Mas Mbak ya. Harus nyoba dulu, harus pusing dulu. Dulu saya bertapa semalam, Mas Mbak, untuk membuat model 4 model itu, Mas Mbak. Bisa jadi satu paper. Oke, mungkin itu dulu ya, Mas Mbak ya. Monggo selamat mengerjakan, Mas Mbak semua ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan nanti deadline-nya. Saya ngikut Mas Mbak semua kapan, nanti tinggal saya ubah di sepadanya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Jangan lupa berbahagia ya. Selamat berpusing-pusing ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak. Mbak. Kak Ipul kemute. Kak, kemute. Oke, makasih Mas Mbak. Monggo.